Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmiati dengan NIM 202020201078, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi mengajar di kelas 2 pada tema 2, subtema 2, dan pembelajaran yang kedua tentang bermain di lingkunganku. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Ibu Al-Ihwana MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Seperti biasa ya, kalau ditanya apa kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba kita ulang sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekarang coba ibu mau tanya nih, tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan belum? Sudah? Ya, sudah ya tentunya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Diangkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang ibu absen terlebih dahulu. Coba dilihat temannya yang ada di samping kiri maupun di samping kanannya. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua ya, hadir semua ya hari ini anak-anak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua tentang bermain di lingkunganku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri benda padat. Kedua, siswa dapat menjelaskan sikap yang sesuai aturan. Coba sekarang dipersiapkan dulu alat tulisnya, buku-bukunya. Sudah? Tidak ada yang kelupaan anak-anak? Bawa semua bukunya? Ya, bawa semua ya. Anak-anak, agar kalian lebih semangat lagi belajarnya, ibu mau mengajak kalian tepuk senyum dengan tepuk gembira. Jadi ada 2 tepuk ya. Kita mulai dari tepuk senyum terlebih dahulu. Tepuk senyum, sedekah paling mudah adalah tersenyum. Cheese. Ya. Yang kedua ada namanya tepuk gembira. Tepuk gembira. Ola ola, hore hore, yes yes yes. Ola ola, hore hore, yes yes yes. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira. Tepuk tangan, hilangkan sedih dan duka. Hahaha, yes yes yes. Ya, sudah semangat belum anak-anak? Sudah ya. Baiklah anak-anak, ibu mau mengulang sedikit materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Ada yang masih ingat anak-anak, minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang perubahan wujud benda. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Ya, benar sekali anak-anak. Perubahan wujud benda adalah proses perubahan bentuk yang dapat terjadi melalui berbagai cara. Ada 3 macam perubahan wujud benda yang sudah ibu jelaskan. Apa saja anak-anak? Yang pertama ada namanya benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas ya. Maka dari itu anak-anak, hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda, yakni wujud benda yang pertama.
wujud benda padat ya. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda padat. Anak-anak, ada yang sudah tahu belum apa itu benda padat? Atau anak-anak sudah pernah melihat contoh dari benda padat itu? Ada yang sudah pernah, anak-anak? Jadi anak-anak, benda padat itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Jika benda padat dimasukkan pada sebuah wadah atau tempat, maka bentuknya akan tetap sama anak-anak seperti semula. Dia tidak akan mengalami perubahan. Adapun contoh dari benda padat ini, coba dilihat gambar yang ada di sini ya. Coba nomor 1 ada meja, kursi, jam dinding, lemari, pensil, batu, dan juga buku yang kalian pegang itu anak-anak itu termasuk contoh dari benda padat. Selanjutnya, sifat benda padat atau ciri dari benda padat itu ya anak-anak. Yang pertama, bentuknya tetap. Kedua, memiliki volume tetap. Ketiga, memiliki massa. Dan yang keempat, mempunyai ukuran yang tetap. Agar kalian lebih paham lagi anak-anak, agar kalian lebih mudah mengingat apa yang dimaksud dengan wujud benda. Contohnya, di sini Ibu mau mengajak kalian bernyanyi ya. Di sini ada judul lagunya Wujud Benda dengan lirik lagu Naik-naik ke puncak gunung. Sudah hafal semua kan? Lagu Naik-naik ke puncak gunung. Nah, Ibu hidupkan terlebih dahulu ya musiknya, nanti kalian ikuti. Ada benda berwujud padat disebut benda padat. Sifat padat tak berubah bentuk, ukurannya pun tetap. Contohnya meja, pensil, buku, kulkas, lemari, dan tas. Jangan lupa itu semua ciri khas benda padat. Ya, kita ulang sekali lagi ya anak-anak. Ada benda berwujud padat disebut benda padat. Sifat padat tak berubah bentuk, ukurannya pun tetap. Contohnya meja, pensil, buku, kulkas, lemari, dan tas. Jangan lupa itu semua ciri khas benda padat. Ya, kita sudah bernyanyi ya. Judul lagunya tadi Wujud Benda. Selanjutnya buka bukunya pada halaman 65. Kita akan membaca teks yaitu benda padat. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Sudah lancar semua ya anak-anak hari ini membacanya?
Kira-kira dari teks yang sudah kita baca tadi, ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau ada yang masih kurang dimengerti dari materi kita tentang benda padat? Tidak? Sudah mengerti semua? Ya, sudah mengerti. Selanjutnya di sini ada latihan 5 soal. Nanti kalian tulis di buku latihan kalian dan dikumpulkan. Perintahnya, tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut. Bagaimana bentuk benda padat, ukuran benda padat, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari. Tadi sudah ada teks dari benda padat dan sudah kita pelajari ya anak-anak. Di sini kita akan mengamati benda-benda berikut. Perintahnya, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang pertama, ada nama benda, ada benda padat, dan bukan benda padat. Yang pertama ada kursi. Kira-kira kursi itu termasuk benda padat atau bukan benda padat ya anak-anak? Ya, benar sekali, termasuk benda padat. Yang kedua ada meja. Meja itu termasuk benda padat atau bukan benda padat? Ya, benar, benda padat ya. Selanjutnya ada minyak. Minyak termasuk benda padat atau bukan benda padat? Ya, jadi minyak itu anak-anak bukan benda padat karena minyak termasuk benda cair yang mana jika diletakkan di sebuah wadah atau tempat maka bentuknya akan berubah, akan mengikuti wadah atau tempat yang diletakkan. Coba sekarang Ibu mau tanya nih anak-anak. Sering tidak kalian bermain atau mengunjungi rumah teman kalian? Sering? Ya, sering ya tentunya kalian bermain, berkunjung. Pasti kalian ke rumah teman kalian mengetuk pintu lalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Maka dari itu anak-anak kita hari ini akan belajar tentang pentingnya sikap mematuhi aturan. Jadi apa yang dimaksud dengan aturan? Aturan itu adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku. Aturan biasa juga disebut dengan tata tertib. Sama halnya dengan peraturan yang ada di sekolah atau tata tertib yang ada di sekolah. Kalian harus datang dengan tepat waktu, tidak boleh terlambat, menggunakan pakaian yang rapi. Ya, dengan kita mematuhi aturan, kita akan mendapatkan banyak manfaat anak-anak. Yang pertama, hidup menjadi disiplin. Kedua, hidup lebih tenang, aman apabila kita mematuhi aturan. Yang ketiga, menciptakan kerukunan. Dan yang terpenting, memiliki banyak teman. Tidak hanya itu anak-anak, jika kita melanggar aturan tersebut, maka kita akan mendapatkan akibatnya. Apa saja akibatnya? Yang pertama, hidup menjadi tidak teratur. Kedua, menimbulkan perselisihan. Ketiga, dijauhi teman. Dan yang keempat, mendapatkan sanksi. Contoh mematuhi aturan bermain di rumah teman apa saja? Yang pertama, kita harus bersikap sopan, mengetuk pintu, dan mengucapkan salam ketika datang. Jadi, ketika datang ke rumah teman kalian, ucapkanlah salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Lalu meminta izin apabila akan ke toilet, tidak mengambil barang orang lain, meminta izin apabila kalian mau makan dan minum, tidak boleh langsung mengambil ya anak-anak. Dan yang terpenting, tidak bertengkar saat main.
Dan juga contoh tidak mematuhi aturan bermain di rumah teman apa saja? Yang pertama, tidak mengucapkan salam ketika masuk rumah orang. Jadi dia berkunjung bermain ke rumah temannya, tapi dia langsung masuk saja ke rumah temannya, tidak mengucapkan salam terlebih dahulu, tidak mengetuk pintu ya. Yang kedua, tidak membereskan mainan setelah digunakan. Masuk kamar teman tanpa izin. Ayo berdiskusi. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Ayo kita diskusi bersama-sama ya anak-anak. Nanti diberi tanda centang pada bukunya, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan anak-anak. Ya, benar, sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Benar sekali, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Selanjutnya, tidak mengambil barang sembarangan, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin, termasuk, iya benar, sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Dan yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan, termasuk yang mana anak-anak? Iya, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tadi kita sudah belajar tentang wujud benda. Wujud benda apa anak-anak? Wujud benda padat. Apa yang dimaksud dengan benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya apa saja? Ayo sebutkan. Meja, kursi, lemari, pensil, jam dinding, dan masih banyak lagi. Ciri dari benda padat apa saja anak-anak? Bentuknya tetap, memiliki ukuran yang tetap, memiliki volume yang tetap. Dan juga kita tadi sudah belajar tentang pentingnya mematuhi aturan. Apa yang dimaksud dengan aturan? Ya, aturan itu merupakan petunjuk atau tata cara kita dalam bertingkah laku. Jadi dengan kita mematuhi aturan, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama, menjadi disiplin, hidup lebih tenang, aman, damai, dan juga kita akan memiliki banyak teman. Contohnya apa saja dengan kita mematuhi aturan bermain di rumah teman? Yang pertama, bersikap sopan. Kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika bermain atau ketika kalian datang ke rumah teman kalian. Meminta izin terlebih dahulu jika kalian mau minta minum, makan, maupun ke toilet. Tidak mengambil barang orang lain. Dan yang terpenting, tidak boleh bertengkar ya anak-anak saat bermain. Kira-kira dari materi yang sudah kita pelajari bersama tadi, ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Atau masih ada yang belum mengerti dengan materi tadi? Kalau ada, angkat tangannya ya anak-anak. Tidak? Alhamdulillah jika kalian sudah paham. Jadi, PR kalian di rumah, kalian bekerja sama dengan orang tua kalian dengan cara mencari 10 benda padat yang ada di rumah kalian. Kalian amati bersama kedua orang tua kalian. Cukup 10 saja ya anak-anak, 10 benda padat.
Minggu depan dikumpulkan, jangan lupa dikerjakan. Baiklah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan, kalian dapat memahaminya, kalian mengerti, dan menyenangkan ya tentunya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum itu kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Itulah anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.